Halo semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita pemrograman berbasis web ya. Kita sudah berhasil menginstal Exam ya. Setelah kita berhasil menginstal Exam, kita akan buka Examnya ke Windows Explorer seperti ini. Kemudian C, saya kemarin letakkannya di C, kemudian Anda boleh saja meletakkan di D ya, atau di partisi apapun gitu. Nah, ini saya letakkannya di C, kemudian dibuka saja foldernya, exam, lalu ke exam control, oke. Kemudian kita tekan tombol start ini untuk modul Apache-nya. Nah, apa itu Apache Web Server? Jadi Apache Web Server itu berfungsi sebagai perangkat lunak server yang melayani permintaan HTTP dari klien seperti web browser. Web server ini mengeksekusi aplikasi web yang dibuat dengan bahasa pemrograman server side seperti PHP. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah aktif, service dari Apache-nya sudah aktif. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke Explorer, kemudian kita ke folder exam tadi, ke folder htdocs. Buka htdocs-nya, kemudian buat folder baru. Ya, folder baru ini nanti gunanya adalah untuk meletakkan file-file atau file-file yang kita tulis dengan kode PHP. Oke, nama foldernya bebas. Ya, saya kasih nama web saja. Oke, seperti ini kosongnya. Nah, selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya atau bisa langsung dibuka dari sini juga. Oke, jadi bisa open with code, jadi supaya dia terbuka langsung di Visual Studio Code. Oke, kalau Anda tidak ada open with code tadi, Anda bisa langsung ke file, open folder seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Lalu Anda ke htdocs ya, kemudian ke folder yang barusan Anda buat tadi, barusan kita buat tadi. Oke, kemudian select folder. Nah, karena saya sudah terbuka di sana, saya cancel saja. Nah, selanjutnya kita lihat aturan dasar penulisan sintaks PHP ya, karena PHP ini adalah bahasa pemrograman, otomatis dia punya aturan-aturan. Jadi dia punya ketentuan-ketentuan. Oke, jadi kita tidak boleh melanggar aturannya. Kalau nanti aturannya dilanggar, maka yang terjadi adalah syntax error. Artinya kita menulis kode-kode PHP itu tidak sesuai dengan ketentuan yang dia buat. Oke. Nah, selanjutnya ke editor tadi, Visual Studio Code, kita buat file di sana. Oke, ini tanda plus ini, new file. Klik saja, lalu ketik aja nama filenya bebas. Saya kasih tulis nama filenya halo. Ekstensinya adalah PHP. Oke, yang menunjukkan bahwa file ini nanti harus ditulis dengan kode PHP atau mengandung kode PHP. Oke, aturan dasar pertamanya adalah kalau kita menulis kode PHP harus di dalam tag ini. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Oke, kita buat seperti ini. PHP. Oke, selanjutnya ditutup seperti ini. Nah, kalau kode PHP sendiri ya, artinya murni kita ngetik kode PHP tanpa penutup nggak apa-apa. Oke, kita coba dulu ya. Ini kita ketik echo. Ya, jadi echo ini adalah perintah untuk mencek ke browser ya. Misalnya gini ya. Halo, saya sedang belajar PHP. Jangan lupa di titik koma. Seperti ini, kemudian disimpan. Lalu cara menjalankannya, kita buka browser yang tadi ya, ini. Nah, ini kita localhost, lalu kita tambahkan folder yang tadi, web. Nah, enter. Nah, di sini ada file yang kita sudah buat tadi di dalam folder web.
Lalu ketik dulu localhost, kemudian web. Ya, localhost / web seperti ini. Oke, kita nggak bisa menyimpan file PHP yang kita tulis dengan PHP di luar htdocs tadi ya, di dalam htdocs. Lalu supaya terorganize dengan baik file-filenya, maka kita buatkan folder supaya semua file-file kita bisa diletakkan di dalam folder ini. Nah, selanjutnya kita klik ini. Nah, tuh. Hasilnya seperti ini. Halo, saya sedang belajar PHP. Oke. Nah, untuk tag penutupnya ini juga nggak apa-apa, dihilangkan nggak apa-apa kalau ini ditulis hanya tidak ada HTML-nya ya. Jadi hanya murni PHP saja, ini tanpa ditutup nggak apa-apa. Ini hasilnya sama kok. Kalau saya refresh ya sama ya. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah case sensitivity. Ya, apa itu case sensitivity? Jadi, kalau kita menulis kode-kode PHP itu ya di bahasa pemrograman ya, ada yang namanya kata kunci, lalu ada juga fungsi-fungsi bawaan dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, dia tidak case sensitif, artinya tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Namun, variabel ya itu case sensitif. Jadi kalau kita mendeklarasikan variabelnya itu huruf besar ya, huruf besar dicampur dengan huruf kecil, maka dia harus diacu juga dengan sama persis gitu ya. Jadi variabel itu case sensitif, kata kunci dan fungsi bawaan dari PHP-nya itu tidak case sensitif. Nah, lalu variabel pada PHP diawali dengan tanda dolar seperti ini atau dollar sign ya. Nah, ini dia contoh programnya. Saya sudah copy di sini. Saya coba buat di sana ya nanti. Oke, kita buat file baru di sini ya. New file aturan.php misalnya seperti itu ya. Lalu saya Ctrl V. Oke, ini dia ya. Jadi yang pertama ini saya kasih gini dulu deh. Oke, seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan variabel tadi itu adalah ini. Ya. Ada dolarnya, lalu nama Blessy Jennifer. Jumlah karakter ya, jumlah karakter, nama adalah, kemudian strlen nama. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Dia akan error. Coba lihat ya. Saya coba refresh. Nah, itu dia. Undefined variable nama ya. In ya, aturan.php online 3. Maksudnya adalah tidak didefinisikan ya variabel nama ini di file aturan.php pada baris 3. Oke, ini. Dia nggak tahu ini nama ini apa. N-nya besar, sementara ini N-nya kecil. Oke, jadi variabel itu adalah case sensitif. Itu yang dimaksud dengan ini tadi. Variabel itu case sensitif. Ya, setiap variabel diawali dengan dollar sign. Jadi semua yang diawali dengan dollar sign ini itu adalah variabel. Nah, sifatnya case sensitif. Oke, fungsi-fungsi bawaan dan kata-kata kunci itu tidak case sensitif. Oke, saya tambahkan ini lagi ya. Saya tambahkan dari sini tadi nih. Kan di sini perhatikan nih, ini adalah fungsi untuk mencetak ke layar ya, ke browser maksudnya. Kemudian for ini adalah kata kunci. Oke, ini for-nya huruf kecil, ini for-nya huruf besar, ini for-nya huruf kecil. Lalu ini function ya, ini function ini juga kata kunci, lihat tuh ya, keyword gitu ya. Kemudian ya, jadi ini keyword ya. Ini function ya, fungsi ya. Jadi ini ya huruf besar, ini huruf kecil, lalu ini huruf
besar, lalu ini huruf kecil, sama-sama ya. Jadi ini fungsi bawaan, ini kata kunci, ya ini kata kunci, ini kata kunci. Nah, itu tidak case sensitif. Sedangkan variabel yang diawali dengan tanda dolar ini ya, i ini ya, itu adalah variabel. Oke, ini kayak gini nama, oke. Nah, jadi kalau saya simpan, lalu saya jalankan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, itu ya. Jadi, jumlah karakter Blessy Jennifer adalah 15. Ini juga sama, 15. Jadi, kodenya tadi seperti ini tuh. Ya, jadi strlen dengan S-nya kecil semua, hurufnya kecil semua, lalu di kedua ini, itu hurufnya ada yang S-nya besar, L-nya besar, oke sama saja. Kemudian Eko, kemudian for, ini kata kunci ya. Eko dengan kecil, itu kata-kata kunci. Oke, kata-kata kunci dan fungsi bawaan dari PHP itu tidak case sensitif. Itu ya. Oke, tidak case sensitif, variabel itu case sensitif, variabel diawali dengan dollar sign. Oke, jadi hasil dari for ini tadi dengan for ini tuh sama, hasilnya adalah ini tuh, angka 01234. Kemudian halo Blessy Jennifer, halo Bruno Alvaro. Ini adalah fungsi ini tadi ya. Fungsi hi dengan fungsi halo ya. Kata kunci function di sini huruf kecil, kata kunci function di sini huruf besar. Itu sama saja, tidak dibedakan oleh si penerjemahnya. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke, kalau saya refresh seperti ini, coba perhatikan kalau saya matikan servisnya, ya. Lalu saya refresh ini, apa yang terjadi? Oke, cannot reach this page. Oke, jadi tidak akan jalan kalau tidak ada website, tidak aktif modul Apache-nya. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana kalau kode-kode kita lebih interaktif ya. Oke, yang dimaksud dengan interaktif di sini adalah kita buat form dari HTML, kemudian kita isi formnya, lalu kita kirim, lalu server akan merespon. Oke, langsung saja saya buat lagi form daftar misalnya ya. Form daftar.html. Perhatikan ya, .html. Oke, kita seperti biasa. HTML seperti ini. Ini belajar web programming. Oke, seperti itu ya. Nah, kita buat di sini kita kasih heading 1 misalnya ya. Lalu form daftar. Oke, form daftar. Selanjutnya kita buat lagi formnya. Ya. Form seperti ini. Kemudian kita kasih action. Ya. Nah, lalu kita tulis server.php ya, nanti kita buat file server.php ini setelah ini kita buat formnya dulu ya. Kemudian method kita kasih post. Oke, lalu kita tutup. Oke, lalu kita buat input type ya. Tipenya adalah teks, lalu kita kasih name, name-nya adalah text name,
kemudian kita kasih placeholder supaya penggunanya tahu apa yang dia harus input ya. Inputkan name Anda. Oke, selanjutnya kita tutup ya. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu seperti ini. Kemudian kita buka webnya. Kita refresh, sudah ada form daftar. Kalau saya klik, nah hasilnya kayak gini ya. Ini tadi, ini adalah input type, tipenya tadi teks, kemudian input name Anda itu tadi karena kita menulis di sini ada placeholdernya. Kalau misalnya kita nggak ada placeholdernya, saya cut ya, saya simpan, kemudian saya refresh seperti ini. Nah, kalau seperti ini, pengguna tidak tahu dia mau isi apa, kecuali Anda tambah label di atas. Jadi boleh juga Anda tambah di sini label ya, di atas ini. Oke, selanjutnya kita tidak pakai label, kita pakai placeholder aja. Oke, selanjutnya ini saya biar cepat saya kopas ya. Kalau Anda baru belajar jangan kopas-kopas ya. Ini kita kasih nama, inputkan nama Anda ya, nama Anda. Lalu kita kasih button ya. Saya kopas aja ini tadi, tipenya adalah submit ya. Oke, name-nya kita kasih BTN simpan ya. BTN simpan seperti ini. Lalu tidak ada placeholder-nya, tetapi dia value ya. Value-nya adalah simpan seperti ini ya. Misalnya saya kasih. Nah, kita jalankan, hasilnya kayak gini nih. Oke, gini ya. Oke, supaya dia turun ke bawah kita kasih BR ya. Kita kasih BR di sini, kemudian kita kasih BR. Oke, ini saya kupas saja. Ini saya kupas. Oke, jadi ini dia turun ke bawah seperti ini ya. Inputkan NIM Anda, inputkan nama Anda. Nah, kalau saya masukkan sesuatu di sini, NIM misalnya ya, kemudian nama misalnya Blessy. Nah, kalau saya simpan, nah itu dia not found. Jadi server.php not found. Jadi belum ada file yang merespon di sisi servernya gitu ya. Maka kita buat file namanya server.php. Nama filenya ini bebas ya. Cuman saya tulis aja nama file yang merespon nanti server. Oke, kita tambahkan di sini server.php. Oke. Nah, selanjutnya karena kode PHP maka kita kasih tanda PHP pembukanya ya. PHP lalu tidak usah dikasih penutup ya, kita kasih if ya. Iset, if ini adalah kata kunci ya. Iset, kemudian kita kasih $, post, kemudian kita kasih nama BTN daftar. BTN kita harus sesuaikan dengan nama ini ya. Kita sesuaikan dengan nama ini. BTN simpan. Oke. BTN simpan, ingat case sensitif ya. Jadi harus sama persis huruf besar kecilnya. Oke, selanjutnya adalah kita buat kayak gini karena ini adalah fungsi if ya. Kemudian kita kasih kita tampilkan langsung ya, echo ya. Kemudian data Anda supaya lebih jelas ya. Data Anda adalah oke seperti ini, kemudian
kita kasih titik koma, kemudian ini saya kasih begini ya, saya kopas saja, kemudian ini saya kasih begini, nah supaya rapi aja. Nah selanjutnya misalnya seperti ini, selanjutnya saya echo lagi ya, echo, kemudian dalam tanda petik name, kemudian kita kasih titik, kemudian post underscore ya, post, kemudian kita panggil nama variabel name dari form ini tadi ya, yang ini tadi, nama dari ini tadi ya, txt name. Oke, txt name, ingat huruf besar kecilnya harus sama, titik koma, kemudian saya kopas saja ini nama. Oke, ini berarti txt nama. Oke, sudah selesai seperti ini ya. Nah, maksud dari file server.php ini adalah yang nanti akan merespon ketika kita menekan tombol simpan ini, ya, tekan tombol simpan ini, maka dia akan kirim ke server ini. Server inilah yang merespon. Nah, di sini dia akan menangkap data yang kita inputkan di dalam elemen formnya. Jadi misalnya seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya name-nya seperti itu. Lalu saya kasih namanya adalah Blessy Jennifer misalnya ya. Jennifer. Nah, kayak gini ya. Lalu kalau saya simpan, maka akan data name 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dan Blessy Jennifer ini nanti akan dimasukkan ke dalam variabel ini tadi ya, txt name ini. Oke, dari sini, dari form daftar ini, txt name ini nama dari objek ini, nama dari objek ini. Jadi nilai yang di dalam txt name dan nilai yang ada di dalam txt nama itulah yang akan dikirim ke server. Di sisi server dia akan menangkap seperti ini, ya. Dia akan menangkap ya ini data txt name dan txt nama yang dikirim di sana, makanya nama name-nya ini benar-benar harus sama ya, supaya bisa ditampilkan hasilnya. Kemudian karena di sini ada echo, maka dia akan ditampilkan di browser. Jadi tampilannya nanti adalah data Anda adalah, lalu ada garis-garis seperti ini, kemudian name, kemudian dia akan mengambil nilai yang kita inputkan di sana. Nilai NIM dan nama yang kita inputkan dari sini. Oke, saya simpan ya. Seperti ini. Data Anda adalah seperti ini ya. Nah, supaya rapi, kita kasih BR ya. Oke, kita kasih BR di sini. Mulai dari sini aja BR-nya ya. Oke, kayak gini nih. Oke, sehingga kalau saya refresh hasilnya seperti ini. Oke. Data Anda adalah name 12345, nama Blessy Jennifer. Jadi nilai yang dikirim ke sana ya bisa berbeda-beda ya. Kalau kita lihat formnya ya, tampilannya ini kan biasa aja ya, tampilan HTML biasa. Nah, gimana kalau kita berikan CSS ya, supaya lebih tampilannya lebih keren gitu. Nah, CSS yang kita gunakan di sini adalah CSS yang dari framework Bootstrap saja ya. Saya buka dulu framework Bootstrap-nya. Oke, Bootstrap ya. Ini buka ini Bootstrap-nya, kemudian ini ya alamatnya ya. Ini nih. Get Bootstrap.
Oke, kemudian klik doc ya. Kemudian ke introduction, lalu pilih yang ini. Nah, kita pilih yang ini ya. Jadi kita copy saja ini, atau karena file HTML-nya sudah ada ya di sana ya. Ini aja yang diklik. Oke, jadi yang kita copy adalah ini. Perhatikan ya, ini sampai di belakang ini. Lalu copy, letakkan dia di sini, di form daftarnya. Di sini boleh ya. Di bawahnya title boleh. Ini tadi di mana nih? Oke, di bawahnya title boleh. Oke. Selanjutnya ini kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas. Sebaiknya kita kasih kayak gini ya, container. Oke, ini div-nya kita taruh di bagian bawah, di bawahnya form ini ya. Kayak gini ya. Kemudian kita kasih ini namanya adalah kelasnya form control ya. Kelas form control kayak gini ya. Nah, coba kita lihat perubahannya ada nggak? Oke, sudah berubah ya di sini ya. Kemudian kita kasih lagi ini kelasnya di sini. Oke, kita kasih kelasnya ini. Nah, sudah jadi ya, udah 2 nih di sini. Oke, udah. Nah, selanjutnya tombolnya sekarang ya. Tombolnya kita kasih kelas ya. Kelas sama dengan btn sukses ya. Oke, seperti ini. Nah, tuh ya, udah keren nih ya. Udah kita kasih. Nih, inputkan NIM Anda, misalnya nih. Oke, Blessy Jennifer. Simpan. Oke. Selanjutnya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7 misalnya ya. Ini adalah Brino Alvaro misalnya ya, seperti ini. Simpan. Nah, di sana menjadi Brino Alvaro. Oke, kita sudah berhasil membuat kode PHP yang interaktif dengan form dari HTML-nya ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, apalagi nih ya. Nah, statement atau pernyataan diakhiri dengan semikolon. Ini maksudnya adalah kayak gini. Setiap akhir statement di PHP itu harus diakhiri dengan titik koma ini. Kalau kita tidak akhiri dengan titik koma, atau contoh yang ini aja nih ya. Kalau kita tidak akhiri dengan titik koma seperti ini, yang terjadi adalah tidak ada ini ya, ini di garis nih. Syntax error dia bilangnya. Kalau dia syntax error seperti itu artinya kita salah dalam menulis kode-kode di PHP. Salahnya apa? Ya ini nggak ada titik koma gitu. Oke, akibatnya apa kalau dijalankan? Coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Oke, kita jalankan aturan. Nah, itu dia. Syntax error, unexpected token echo, expecting. Di ini nih. Koma dia bilang atau titik koma gitu ya. Oke. Titik koma di online 4. Jadi di sini dia bilang. Kenapa dia bilang line 4 ya? Karena di sini nggak diakhiri perintahnya, statementnya.
Jadi setiap akhir dari statement atau pernyataan diakhiri dengan semikolon atau titik koma ini. Selanjutnya yang terakhir adalah komentar. Jadi komentar ini gunanya buat apa? Komentar ini gunanya untuk memberi keterangan di kode-kode. Karena kan nanti kode-kode program kita tentu tidak hanya sedikit ya, tidak hanya begini aja, tentu ada banyak nanti kode-kodenya. Jadi kita kasih komentar supaya jelas gitu ya. Jadi ini misalnya saya kasih komentar single line atau satu baris. Jadi cara memberi komentarnya tinggal dikasih seperti ini aja nih. Oke. Titik koma ya, ini salahnya. Oke, jadi ini adalah contoh variabel. Misalnya seperti ini. Lalu ini misalnya saya kasih yang multi ini ya, perhatikan dia langsung ini tuh. Nah, saya kasih komentar di sini adalah ini contoh perulangan di dalam PHP. Nah, oke, lalu ditutup dengan ini. Nah, itu ya. Jadi nanti komentar ini tidak akan di execute atau tidak akan dijalankan oleh si PHP-nya ya, web servernya tidak akan diterjemahkan. Oke, hasilnya sudah sama seperti sebelumnya. Jadi tujuan dari komentar ini adalah memberi informasi kepada kode-kode yang kita tulis ya, supaya yang mempelajari program yang kita tulis itu bisa lebih mudah juga karena ada informasi yang diberikan terhadap kode-kode yang kita tulis. Oke, demikian pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan basis data ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas basis data menggunakan MySQL. Oke, sampai jumpa di next video.